Ji Sugang. Aku tidak mengizinkan siapapun menyentuhmu. Ji Sugang. Tamparan ini, aku yang menderita. Kamu membangunkanku. Genesis sampai seperti ini karena kamu. Kamu membuatku sadar. Aku bukan apa-apa. Bahkan tamparan ini. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk membalasnya segera. Kamu mengubahku. Ini adalah mal. Adalah hutan. Tempat yang kuat bertahan. Bukan rumah mainan anak-anak. Aku tidak mencoba mengambil Ren Yifan darimu. Karena aku tahu Ji Sugang akan berurusan dengan Genesis. Aku tidak ingin Ren Yifan terlibat dalam apapun. Dan satu-satunya jalan keluar dari Genesis hanya meninggalkanmu. Malam terakhir aku melihatnya menaruh rakun di minumannya. Malam itu, kamu dan Chen Qing, kalian memutuskan untuk mengkhianatiku. Ayahku meninggalkanku selamanya. Aku hanya tahu satu kata. $20 juta. Kita benar-benar menghasilkan 20 juta. Montag, bisakah kamu memberiku? Membeli tas desainer. Jangan terlalu dangkal, oke? Beli 10. Kita menghasilkan 20 juta. Apakah itu semua harta kita? Hanya itu saja. Kamu baik-baik saja? Bisakah kamu lebih bahagia? Aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Aku tumbuh besar. Aku belum pernah ini. Aku juga seharusnya bahagia. Ja? Tapi dibandingkan dengan Chongqing, hanya 0. Tanyakan padaku kapan. Baru kita bisa melawan Ji Sugang. Kakak Yifan tidak bisa menjadi orang gemuk dalam satu gigitan. Orang gemuk makan sedikit demi sedikit. Aku percaya selama kita tetap berusaha dengan sungguh-sungguh, suatu hari aku bisa mengalahkan Ji Sugang. Suatu hari nanti. Tunggu. Aku bisa menunggu. Tapi Yelin tidak bisa menunggu. Maaf mengganggu suasana. Aku duluan ya.
Halo. Bagus, bagus. Aku akan segera pergi interview. Terima kasih, terima kasih. Oke, sampai jumpa. Nona, sebaiknya kamu cari pekerjaan lain. Halo Pak, aku mohon. Anda percaya padaku? Aku bisa, aku benar-benar bisa. Tapi sesuai syarat Anda, perusahaan kami benar-benar tidak membutuhkanmu. Kamu. Yelin, kamu ada waktu sekarang? Aku ingin bicara denganmu. Oke. Terima kasih. Aku tidak menyangka sekarang jadi berantakan begini. Kenapa tidak minta bantuan Yifan? Tidak ingin mencari dia. Kamu tahu, seorang wanita, betapapun sakitnya dia, banyak kegagalan. Aku pikir selama ada seorang pria yang benar-benar memperlakukannya dengan tulus, berjuang antanya, wanita itu patut diiri. Ren Yifan berjuang. Itu sudah tidak ada hubungannya denganku sekarang. Dia sebenarnya orang yang perhatian dan gigih. Kamu sangat memperhatikannya. Sepertinya kamu benar-benar menyukainya. Jangan malu atau sungkan. Aku bisa menerima. Kalau begitu kamu bisa mengaku sekarang. Apakah kamu masih menyukainya? Kamu harus percaya. Satu tidak berhasil. Orang tanpa jaminan hidup. Aku tidak mood memikirkan hal-hal ini. Bagiku sekarang, cinta adalah kemewahan. Bahkan jika kita ingin membicarakan perasaan, mungkin bukan Ren Yifan. Terlalu rumit antara kita. Terlalu banyak jarak. Yang kamu dan aku bayangkan. Yelin yang Ren Yifan cintai sangat berbeda. Aku tidak sama seperti dulu. Tidakkah kamu melihatnya hari ini? Tapi dengan tulus mengatakan, jika kamu menyukainya, jaga dia baik-baik. Jadi, kita sekarang sedang mengadakan. Apakah ini upacara pemberian hadiah? Kamu mengatakan itu padaku. Aku pikir kamu menghinaku.
Tentu saja tidak. Bukan itu yang kumaksud. Aku hanya ingin mengatakan, kamu harus mengambil kesempatan. Maukah kamu menyerahkannya padaku? Bagaimana dengan hatinya? Apakah kamu rela meletakkannya padaku? Ya, aku suka Renny Fan. Tapi itu urusanku sendiri. Aku pikir aku murahan. Aku menyukainya. Dia yang sangat mencintaimu. Yang rela mempertaruhkan segalanya untukmu. Dia bahkan seperti ngengat yang terbang ke api. Bagaimana denganmu? Kamu menyesuaikanku. Kamu tidak peduli bahwa Renny Fan sangat mencintaimu. Kamu bahkan tidak tahu sampai sekarang seperti apa dia sebenarnya. Kamu bahkan tidak tahu apa hal paling menggemaskan tentangnya. Aku sudah berteman dengannya begitu lama. Aku sangat iri padamu. Karena aku ingin melihatnya setiap saat. Untuk urusanmu. Hilang, khawatir, cemas. Kamu menempati tempat dalam hidupnya. Bahkan di tempat yang dia sendiri tidak sadari. Kamu sangat bodoh. Kamu benar-benar bodoh. Jika aku jadi kamu. Kalau aku jadi kamu, aku tahu dia mencintaiku. Aku akan memegangnya dengan erat. Aku tidak akan membiarkannya meninggalkanku lagi. Aku tidak peduli apa yang terjadi antara kita sebelumnya. Aku tidak akan memberi diriku kesempatan untuk menyesal nanti. Sayangnya, bukan kamu. Yang ingin kukatakan adalah, aku tidak pernah memikirkannya untuk merusak hubungan kalian. Kalau kamu ingin berhenti, maka aku yang seharusnya berhenti. Maaf, aku pergi duluan. Ayah. Tidak. Aku tidak pulang untuk makan malam. Kamu tidak perlu menungguku. Sudah kubilang jangan tunggu aku. Aku dicampakkan. Aku dicampakkan. Renny Fan. Renny Fan. Renny Fan. Datang ke sini hari ini. Senang bekerja sama. Kerja sama yang enak uang. Tapi mari kita bicarakan hal yang tidak enak dulu. Kamu harus cepat-cepat keluar dari pekerjaan kami. Jangan khawatir, oke.
Silahkan datang ke sini. Kenapa kamu pergi dan makan cepat? Dari kipas. Apakah kamu punya kesan tentang perusahaan Firewolf Design? Ketika kita mengerjakan kasus hentai sebelumnya, yang selalu aku hubungi, perusahaan yang sangat kecil. Aku baru saja pergi siang ini. Ada apa? Aku melihatnya di kantor bos mereka siang ini. Resume Yelin. Asli atau palsu? Dia akan pergi ke perusahaan itu. Penerus Genesis yang terhormat sekarang seperti ini. Tidak akan membuat siapapun merasa baik. Tidak peduli ukurannya. Bagus punya perusahaan. Kakak Yelin punya harga diri yang sangat kuat. Kalau terus seperti ini, aku tidak akan tahan. Lihat. Biarkan saja dia pergi. Aku tidak membiarkannya pergi. Aku hanya ingin mengatakan. Dilihat dari situasi saat ini, kakak Ivan dan Yelin datang bersama. Berapa lama jalan di depan? Tolong. Sebenarnya, aku pikir tempatmu. Cukup romantis, bukan? Tuan Ren, jangan khawatir. Orang yang kamu rekomendasikan, aku yakin tidak akan mempermalukan. Terima kasih Tuan Wang. Sekali lagi. Terakhir kali kamu menolak. Masalah kerjasama dengan perusahaan kami ini sangat menyakiti kami. Tuan Wang, pasti ada sedikit kesalahpahaman. Tapi kali ini, ada perusahaan properti baru. Mereka juga membutuhkan beberapa item bahan lowongan. Baik, aku akan menghubungimu nanti. Tuan Ren, aku menunggu kabarmu. Baik, hubungi aku nanti. Oke. Tuan Wang. Lupa satu hal. Lebih baik jangan beritahu dia aku ada di sini. Santai saja, dah. Pergi. Camel. Aku bisa. Meskipun titik awalku tinggi. Tapi aku bisa mulai dari bawah. Aku juga tahu kemampuanku terbatas. Tapi aku akan berusaha. Dalam hal gaji, aku tidak banyak menuntut. Cukup untuk kebutuhan hidup dasarku. Aku juga bisa lembur. Aku bisa bekerja di sini. Aku juga bisa membawa pekerjaan pulang. Aku bisa melakukan semuanya. Aku belum mengatakan apa-apa. Maaf, kamu bilang. Kamu harus mau jatuh. Aku mau menerima. Maaf, Tuan Wang. Aku tidak terlalu paham maksudmu. Maksudku, kamu Phoenix emas. Rela jatuh ke kuil kecilku. Maka kami dengan senang hati menerimamu. Phoenix emas. Aku bukan Phoenix emas. Aku hanya akan menjadi karyawan biasa. Ada persyaratan lain? Aku tidak meminta apapun. Tidak ada permintaan. Apakah kamu memutuskan untuk mempekerjakan aku? Manny Isol. Tidak. Aku tidak menyesal. Terima kasih, Tuan Wang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih telah memberi saya kesempatan ini. Aku pasti akan bekerja keras. Mulai bekerja besok. Aku akan datang bekerja tepat waktu. Terima kasih telah memberi saya kesempatan ini. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Bagus. Makasih banyak. Terima kasih. Maaf, Besok kamu akan melapor ke Departemen Personalia tepat waktu. Aku benci orang yang terlambat. jangan khawatir, aku tidak akan terlambat. Baik, datang bekerja tepat waktu besok. Terima kasih, Tuan Wang.
Terima kasih Tuan Wang, terima kasih. Maaf. Ayo, Sampai jumpa. terima kasih. Chen Qing. Beli lebih banyak saat berbelanja hari ini. Tidak tahu kenapa. Aku sangat lapar hari ini. Oke, tunggu aku pulang. Ini terlalu rumit untuk disukainya. Bisakah kamu menggantikannya dengan yang sederhana dan elegan? Bagus untuk wanita tinggi. Terima kasih. Bagus. Dia seharusnya lebih cocok memakai ini. Aku tidak menyangka kamu melakukan ini. Bicara denganku dengan tenang. Aku melihat rantai opsi kamu tadi. Syukurlah aku sudah meninggalkanmu. Aku belum pernah memberikan apapun untuknya sebelumnya. Aku tidak menyalahkanmu. Lambat laun kita akan sampai pada langkah ini. Ngomong-ngomong, setelah kita berpisah dengan waktu itu. Kun gak kau bersama Ren Yifan? Dia mencintai Yelin. Hatiku sepenuhnya dipenuhi oleh Yelin. Jadi aku hanya bisa berteman dengannya. Ketika aku masih mencintaimu, tidak menyadari ini. Sekarang sudah menyadari. Jadi bisa memberimu. Dan pacar barumu opsi rantai. Aku harus pergi. Kau mau kemana? Aku meminta ayahku mendapatkanku pekerjaan di kota lain. Bikin keributan di rumah. Memohon pada mereka lama sekali. Mereka akhirnya mau menjanjikanku. Aku hanya ingin lingkungan baru. Bertemu orang-orang baru. Memulai hidup baru. Permesai. Apa kau ingin pindah tempat? Lebih mudah melupakan seseorang. Ketika aku bersamamu, kenapa kau tidak menyadarinya? Kau masih punya kemampuan khusus ini. Bisa membaca hati orang. Di mata orang lain, kau pasti orang yang sangat jahat. Tapi tidak di mataku. Ketergantunganmu pada cinta. Aku mengaguminya. Kobala. Jatuh cinta dengan cara yang normal. Mungkin dia bisa lebih menerimamu. Ingat, cinta bukan perang. Bukan untuk berbisnis. Bukan tentang bertarung sampai mati. Ada yang kalah dan ada yang menang. Setelah mengatakan banyak hal, bahkan jika itu nasihat perpisahan. Terima kasih. Sampai jumpa. Bosen. Datang ke tempat ini setiap kali. Kita duduk di semua meja di sini. Kamu tahu nggak? Sekarang kita bernilai puluhan juta. Masih duduk di sini setiap kali. Hacker Canla. Bisa kita pergi ke tempat mewah, biar aku menikmati hidup mewah. Aku nggak tahan. Kamu terlalu pilih-pilih. Kamu pilih-pilih apa sih? Kata Kak Ivan, sekarang kita harus bekerja lebih keras. Hemat uang. Hanya dengan cara ini kita bisa sukses. Masa kamu setiap malam cuma bisa nyanyi-nyanyi gitu? Lagi pula, makan di sini. Bosnya juga bisa kasih diskon minuman. Kasih kita banyak camilan gratis. Kamu ngurusin apa sih? Fan-fan-tengeran, kamu tengeran. Aku kasih tahu, aku nggak akan pernah nemu orang seperti ini lagi. Kamu sebagai kepala keuangan ngapain sih? Kamu tahu nggak? Kita ini kan perusahaan terkenal yang akan go public. 3 pendiri grup Fei Fan.
Kalian bertiga malah duduk di tempat seperti ini. Minum yus yaruk diskon. Makan kacang gratis. Aku kasih tahu, malu kalau keluar. Jangan makan. Kepala keuangan. Ujian. Tapi tetap harus lihat. Butuh waktu lama. Kayak yang dulu dikerjain perusahaan. Klien kecil, proyek kecil. Terlalu banyak waktu. Aku pikir kita harus cari klien besar. Taruhan lebih besar. Hanya dengan cara ini kita bisa melawan Ji Sugang. Fan. Aku udah punya keluarga. Aku nggak bisa ngerampok bank sama kamu. Aku punya proyek baru di sini. Aku pikir. Dapat Silver Sea International. Silver Sea International. Silver Sea International. Maksud kamu yang di kota itu? Itu bangunan yang belum selesai dan sudah terbengkalai selama 3 tahun. Bangunan ini benar. Aku mengerti. Proyek itu didanai dengan baik. Hanya saja ada perbedaan pendapat di antara 3 pemegang saham. Artinya, aku bisa meyakinkan mereka bertiga. Begitu proyek ini dimulai, tingkat pengembalian antara 150% hingga 200%. Semua orang tahu tingkat pengembalian yang tinggi. Tapi semakin tinggi tingkat pengembalian, risiko juga meningkat. Sedaka kamu pertimbangkan? Pertimbangkan, aku bisa mengambil risiko apapun. Bagaimana dengan yang luar biasa? Kamu sangka? Tapi bagaimana dengan yang luar biasa yang kita ciptakan dengan susah payah? Apakah kamu bersedia menanggungnya? Aku bersedia. Tapi, Kak Ivan, meskipun kamu bersedia, perusahaan kita tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Menurutku, langkah pertama. Mari kita bicarakan proyek ini dulu. Cari cara untuk dapatkan uang nanti. Bisa mengajukan pembiayaan. Ren Yifan, satu sekolah. Untuk seorang teman sekelas perempuan bernama Yelin. Kamu mengambil risiko lagi dan lagi. Dan menarik 2 sahabat terbaikmu. Bawa mereka bersamamu. Aku beritahu kamu. Jika ada pemilihan pacar baik dari Tiongkok, kamu harus ikut. Aku yang pertama akan berbalik untukmu. Selamat datang di keluargaku. Apa aspirasi kamu? Bergabung dengan keluargamu? Podao. Baiklah. Rapat pemegang saham hari ini disetujui. Ayo. Berteman dengan orang sepertimu. Aku sangat tidak beruntung. Kenapa kamu di sini? Menunggumu untuk minum. Kamu perempuan. Aku benar-benar merasa aneh. Tidak perlu menebak. Jangan coba-coba menebak. Bilang angin itu hujan. Aku suka tempat ini hari ini. Besok aku suka tempat lain. Bukan kami wanita yang hatinya sulit ditebak. Kamu tidak ingin menebak. Kami punya beberapa hati wanita. Yifang. Aku berangkat besok. Prosedur kerjaku di sana sudah selesai semua. Aku pasti berangkat besok. Boleh aku minta sesuatu darimu? Kamu Han Hijah. Apa? Peluk aku. Aku tahu permintaanku terlalu banyak. Tapi bisakah kamu memelukku seperti teman? Aku harap kamu bisa memelukku. Peluk aku. Terima kasih. Jangan datang mengantarku besok. Kamu ngapain?
Buat apa kamu bawa aku ke taman kanak-kanak? Kamu akan tahu saat sampai sana. Duduk dulu, duduk. Baik, selanjutnya. Ini anak-anak dari TK Angel. Waktunya tampil untukmu. Ayo lihat. Bagaimana? Aku ingat pertama kali melihatmu. Kamu terlihat seperti itu. Lucu sekali. Lihat, lihat, lihat. Kamu tertawa? Anak-anak baik. Baca semua kata di tanganmu. Maaf, Chen King. Maaf. Kenapa kamu lagi? Kenapa kamu selalu lagi? Sudah berapa kali aku bilang? 2 hari latihan. Kenapa kamu tidak bisa ingat? Kamu berhasil. Lain kali aku beli es krim, tidak akan ada bagianmu. Berbaris rapi. Ada bagianmu. Tunggu sebentar. Kamu ganti. Kamu harus benar. Benar? Itu benar. Ayo 1, 2, 3. Chen Qing. Tidak. Benar. Benar? Benar, 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 benar. Tidak. Bangkit. Ja. Aku tahu rasa sakit yang kubicarakan padamu sebelumnya. Itu sesuatu yang tidak bisa kubuat dalam hidupku. Jadi aku harap kau bisa melihatku. Rasa bersalah untukmu. Aku tahu itu, bodoh melakukan itu sebelumnya. Sepanjang waktu, aku benci diriku yang dulu. Aku pikir aku sangat bodoh saat itu. Aku berjanji padamu. Mulai sekarang, aku tidak akan membuatmu sedih lagi. Tidak akan menyakitimu lagi. Aku tidak akan memberitahumu. Maaf. Maukah kamu pergi dari sini bersamaku? Menjauh dari semua keramaian. Kita pergi ke kota di mana tidak ada yang mengenal kita. Rumah bisa kecil. Kota bisa kecil. Tapi aku berharap saat aku tidak bahagia, kau bisa menggenggam tanganku, menemaniku dari sisi kota ini ke sisi lain kota. Aku berjanji padamu. Setelah menyelesaikan semuanya, aku akan menyerahkan perusahaan. Kita ambil semua uangnya. Pergi kemanapun kau mau. Aku tidak akan membuatmu tidak bahagia lagi. Tidak akan lagi. Pakai ini. Kita tidak akan pernah terpisah. Chen King maaf.
sangat imut. Setelah batas bawah hari sebelum kemarin. Kemarin, selembar kertas termasuk kerugian kinerja. Penutupan cabang. Pengumuman kombinasi dengan penarikan pemegang saham. Biarkan Genesis Group tidak ada lagi ketegangan. Muncul di papan batas. Kombinasi dari 3 faktor negatif ini juga sepertinya menunjukkan kelompok pemimpin yang dulu jaya ini. Ada tren memudar. Rencana berjalan dengan teratur dan genting. Setiap langkah maju sesuai dengan visi kita. Dapatkan Genesis lebih cepat. Singkirkan lebih cepat. Tuan Ji memprediksi segalanya seperti dewa. Anda akan menjadi pemenang cepat atau lambat. Yang saya inginkan sekarang adalah kecepatan. Jelas. Semakin cepat semakin baik. Jelas. Benar. Bantu saya beritahu kolega di Amerika Serikat. Bantu saya siapkan sebuah villa. Jangan pedulikan harganya. Yang paling penting adalah lingkungannya. Punya taman besar. Dan jalan kaki ke pantai. Jangan lebih dari 7 menit. Oke. Saya akan segera melakukannya. Tuan Gao, lihatlah siang hari ini. Bukan siang hari. Tuan Gao, jam berapa Anda hari ini? Pukul 2.30. Tentu, tidak masalah. Maka hari ini jam 2 sore. Hadir atau ketinggalan? Terima kasih Tuan Gao. Sampai jumpa. Sebenarnya, saya sangat ingin mengobrol dengan Fan tadi. Tapi saya tidak tahu bagaimana berbicara. Apakah Anda mengatakan bahwa kita akan melangkah sejauh ini? Montag, kamu lupa. Tujuan Brother Event mendirikan perusahaan ekstraordinari saat itu hanya untuk menyeimbangkan Ji Sugang. Dia ingin membantu Genesis dari luar. Semua orang mengerti alasannya. Siapapun bisa mengatakannya. Tetapi Anda perlu tahu sekarang, proyek Silversia International belum dibicarakan. Bahkan jika kita membicarakannya, itu adalah ujian bagi ekstraordinari. Kamu tahu, ekstraordinari bisa dihancurkan kapan saja. Bahkan tidak ada tulang yang tersisa. Momo, kapan kamu menjadi seperti ini? Mereka yang dulu takut pada serigala dan harimau, sekarang. Tapi sekali lagi, menurut rencana saat ini dari kakak event, asalkan ada sedikit kesalahan, perusahaan ekstraordinari akan diakuisisi oleh Yinhai International. Terlibat. Tapi pernahkah kamu berpikir, jika berhasil? Orang-orang seperti ini, setelah akhirnya mencapai ketinggian, akan khawatir tentang diri sendiri. Apakah mungkin jatuh kapan saja? Orang-orang itu murahan. Aku suka tinggal di lereng gunung. Montag. Kita tidak peduli sekarang. Sebagai pemegang saham perusahaan, masih sebagai teman kakak event, kita semua harus berdiri di sisinya. Bantu dia melawan pertempuran ini. Itu yang paling penting. Kamu belong. Jika berhasil setelahnya, perusahaan ekstraordinari di masa depan, harus ke kamu lagi pinggangno. Berkata pada perusahaan ekstraordinari sekarang, aku beruntung tidak menyesal di awal. Sudahkah kamu memikirkannya? Kamu harus memikirkannya, bahkan jika tidak mau. Kalau tidak, itu bukan untuk membuatmu meremehkanku. Kamu sudah memutuskan untuk bertarung seperti ini. Tentu saja aku bukan tipe orang yang serakah hidup dan takut mati. Kalau tidak, bukankah aku sudah mengecewakanmu? Sudah lama mendengar. Popularitas Tuan Ren di kalangan semakin meningkat. Tapi aku masih belum memikirkannya. Berani sekali kamu berbicara kerja sama denganku seperti ini. Untuk proyek Yinhai International ini, aku sudah melakukannya. Memiliki pemahaman dan keyakinan awal. Aku pikir, asalkan tubuh utamanya selesai. Temukan titik pemasaran yang tepat. Biarkan kita mencapai situasi saling menguntungkan. Masih sangat mungkin. Sejauh yang aku tahu, kamu ekstraordinari, masih perusahaan baru setelah semua. Aku khawatir kamu tidak mampu membeli barang seperti ini. Iya. Seperti yang Tuan Gao katakan. Kami adalah perusahaan kecil yang dibangun dari nol. Tuan Gao pasti bisa menemukan perusahaan besar untuk bekerja sama. Tapi saya bisa jamin. Mengingat situasi Silversia International saat ini, tidak ada yang berani menerima. Bahkan jika ada yang mengambil. Pasti seperti usaha kami, ekstraordinari kami, mengambil proyek ini tanpa memerlukan biaya. Sangat teliti. Saya tidak suka berbelit-belit. Tuan Gao, silakan duduk.
Untuk proyek Inhai International ini, bukan hanya tentang uang. Yang paling menakutkan adalah, bahkan sekarang tidak ada yang bertanya, bagaimana menjualnya. Extraordinary menargetkan proyek Inhai International ini, membuat laporan penelitian. Saya pikir proyek ini dimulai, hanya kurang gambaran besar, pemahaman yang kurang tentang pembeli, analisis pasar yang tidak memadai, dan pemasarannya sangat buruk. Sehingga produk dan proyek sangat terputus. Chuan Rei, mengapa kamu ingin mengambil risiko besar untuk mengambil proyek ini? Karena kami percaya diri. Kami merasa peluangnya lebih besar daripada tantangannya. Dan saya, Renny Fan, siap mengambil risiko. Seperti yang Tuan Gao katakan, kami adalah perusahaan kecil yang dibangun dari nol. Jika benar-benar salah, paling-paling mulai dari awal lagi. Chuan Rei, saya mengagumi keberanianmu. Tapi saya masih memiliki kekhawatiran pertama saya. Kalian kan perusahaan baru. Ingin langsung mencapai 80 juta. Dalam proyek seperti ini, tidak mudah. Bagaimana kalau ini? Kita tentukan waktu. Dalam jangka waktu yang ditentukan. Saya akan berusaha keras mengumpulkan uang. Tapi menurutku yang lebih penting sekarang adalah kemauan kita untuk bekerja sama. Kerjasama yang menyenangkan. Bagus. Pada tanggal 25, karyawan Genesis cabang Timur Cina berkumpul lagi di kantor pusat untuk protes dan demonstrasi. Biarkan saja mereka membuat keributan. Genesis sekarang sedang terlilit hutang dan bangkrut. PHK adalah hal yang wajar. Seberapa besar masalah ini? Biarkan mereka ribut. Tapi Jidong, beberapa pemegang saham di perusahaan, hanya ingin masalah ini cepat diselesaikan. Selesaikan. Apakah mereka punya kemampuan? Bagaimana menyelesaikannya? Beri aku pekerjaan. Boycott PHK. Beri aku pekerjaan. Bagaimana Genesis bisa menjadi seperti ini? Beri aku pekerjaan. Kepala sekolah, duduk. Chen Qing, jika TK ini tidak memiliki kamu, mungkin sudah tutup. Setelah Genesis berganti tangan, terlalu banyak yang terjadi. Aku tidak mengerti. Maafkan aku. Yedong telah menghabiskan seluruh hidupnya dengan susah payah. Begitu saja, hancur di tangan orang lain. Bagaimana dengan TK kita? Seperti anak tiri. Berjalan dengan gemetar. Mungkin suatu hari dimarahi. Kita tidak bisa menahannya lagi. Bagaimana kamu bisa datang? Aku akan menjemputmu pulang kerja. Aku tidak tahu harus berkata apa saat kamu seperti ini. Mulai sekarang, aku akan menjemputmu pulang kerja setiap hari. Aku pikir bibiku bisa mengerjakan pekerjaan rumah, tapi aku ingin memasak untukmu. Terima kasih. Kapan kita bisa pulang? Aku ada rapat lagi nanti. Aku bisa pergi setelah rapat. Aku menunggumu. Lihat aku di sini. Bahkan sofa yang layak pun tidak ada. Ayo duduk di sini dulu. Aku akan menyuruh seseorang membelinya. Tidak perlu. Kamu belong padaku. Aku akan datang ke sini beberapa kali lagi. Percayalah padaku. Jangan tunggu lama. Keinginan kita akan terwujud.
Jika Jisugang terus menggunakan metode ini untuk mengelola Genesis Worlds, Genesis akan segera bangkrut. Merek SE bahkan bisa delisting. Pada saat itu, Chongqing Group akan menjual dengan harga super murah untuk mengakuisisi Genesis. Sejak itu, pasar saham Cina tidak pernah. 3 kata Genesis menjadi Chongqing Group. Tidak ada waktu. Lanjut ke topik berikutnya. CEO Yinhai Group. Terhadap saran yang aku buat waktu itu, sangat tertarik. Jadi bagaimana? Kita harus menutup kekurangan dana secepatnya. Tanda tangani kontrak. Jadi kita semua bisa lebih percaya diri. Kak Ivan, masalah ini sangat sulit sekarang. Kita masih kekurangan dana 80 juta. Sulit untuk menutupnya. Jadi dalam 1 atau 2 bulan ke depan, yang harus kita lakukan adalah pekerjaan ini. Tentang proyek Yinhai. Ada 3 cara pembiayaan terbaik. Pertama, pinjaman bank. Kedua, pengembangan bersama. Ketiga, pinjaman dana jangka pendek. Tapi dalam hal waktu, 2 yang pertama tidak bisa diandalkan. Hanya yang ketiga. Kekurangannya adalah risikonya terlalu besar. Momo, kamu tidak keberatan. Kita berdua bersaudara selama bertahun-tahun. Kamu tanyakan aku pertanyaan ini. Apa kamu gila? Bukankah ini hanya sedikit uang? Kamu seperti ini? Tuan Ren, saya mengagumi visi Anda. Tapi meminjam 30 juta untuk 1 tahun. Bukan hal yang kecil. Tuan Ren, buka mulutmu. Seperti tornado. Jai Chou, kerja sama kita sebelumnya sangat menyenangkan. Jadi ada tim tentang perusahaan kita. Saya tidak perlu banyak bicara tentang profesionalitas dan reputasi. Dan perusahaan kita yang luar biasa. Jangan pernah bertaruh dalam pertempuran yang tidak pasti. Kali ini saya menemukan agensi profesional. Silvershare International melakukan evaluasi lagi. Ini laporan evaluasinya. Penilaian sekitar 85,12 juta. Jadi pembayaran ban sudah jatuh tempo. Bahkan jika proyek tidak membaik, kamu bisa langsung menjualnya. Tidak merugikanmu. Ngomong-ngomong Jai Chou, saya dengar kamu pertama kali mengontrak proyek konstruksi. Dan industri sangat mengakui timmu. Air subur tidak mengalir ke ladang orang lain. Saat itu, proyek konstruksi Yinhai International. Saya masih harus berterima kasih kepada Tuan Jai atas dukunganmu. Perusahaan Zengda 5 juta. Perusahaan Sanke 5 juta. Ada juga Premier Financial Management 3 juta. Cukup? Kita sudah mengumpulkan 72 juta. Tinggal 8 juta lagi. Hanya perlu sedikit usaha lagi. Besok kita bertiga akan berpisah. Mimpi panjang malam. Tidak bisa nunggu lama. Baik. Temui saya Fang Ning. Ada apa? Nyaman. Berubah pikiran. Oke, tenang. Dengarkan saya, kamu kembali ke perusahaan dulu. Saya akan segera kembali. Tuan Ren, kamu ada temu. Jai Chou. Tuan Ren benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa, harus terjadi. Ayo duduk. Sejujurnya, aku yang seharusnya minta maaf kali ini. Dan membiarkanmu datang sendiri ke sini. Kamu tahu, Ban mendesak Yinhai Group untuk pinjaman. Terlalu mendesak. Dan aku tidak sabar. Lihat, aku bawa semua kontrak. Ikuti saja seperti terakhir kali. Isi pembicaraan kita sudah direncanakan. Ulang dan lihat lagi. Kalau ada yang salah, kita ubah. Aku minum dulu. Jai Chou tidak. Ada apa? Tuan Ren, aku memang agak ceroboh waktu itu. Kamu harus tahu tentang perusahaan kami. Tipikal dewa kekayaan yang lewat. 30 juta ini dipakai untuk 1 tahun. Sudah lama. Utamanya aku di sebelah Hotel Howard Johnson. Proyek kantor mewah. Sudah dimulai. Dana juga ketat. Selainnya,
juga butuh pinjaman ban. Jaicho, ada yang mau dikatakan? Lebih baik langsung saja. Ini sulit diungkapkan. Tuan Ren benar-benar minta maaf. Aku tidak bisa meminjamkan jumlah ini untuk sementara. Tidak apa-apa. Jaicho, aku sudah pesan. Makan dulu. Aku ada rapat siang nanti. Jadi aku pamit. King oyster mushroom baby abalone. Crab meat lion head. Braised pork. Smoked pomfret. Ji Zhong, aku pergi menyelidiki. Silver Sea International sepi sekali. Pagar hijau di sekitarnya masih ada. Tapi tidak ada pekerja yang bekerja. Apa kamu sudah lakukan semua yang kuminta? Aku ikuti instruksimu. Semua bos yang berjanji akan meminjamkan uang kepada Ren Yifan telah menarik kembali janji lisan mereka. Sangat bagus. Ren Yifan, kamu sangat naif. Ingin melawanku. Kamu masih terlalu muda. Apapun yang ingin kamu makan hari ini. Kenapa kamu sangat senang hari ini? Urusan selesai. Tidak juga. Hanya beberapa urusan pekerjaan. Kamu tidak perlu khawatir. Yang membuatku paling bahagia adalah kamu yang menjemputku pulang kerja setiap hari sekarang. Tidak apa-apa memberitahumu. Ini tentang pria itu, Ren Yifan. Dia ingin mengumpulkan 80 juta. Mengambil bangunan yang belum selesai untuk menghadapiku. Dia ingin mengumpulkan 80 juta. Jangan bilang dia tidak mampu. Tidak berguna bahkan jika dia mempersiapkannya. Mari kita maafkan Ren Yifan. Semuanya sudah berlalu. Kamu lakukan. Itu hanya akan membuatmu semakin jauh. Kapan kamu bisa berbalik? Lihatlah orang-orang yang benar-benar peduli padamu. Sudah kubilang padamu. Tidak ada panah untuk berbalik. Suatu hari kamu akan mengerti usahaku. Tapi aku tidak ingin membiarkan orang-orang yang tidak bersalah terluka. Kamu takut? Aku takut. Aku takut orang terakhir yang terluka adalah kamu. Jangan khawatir. Aku tidak bisa membiarkan dunia melihat lelukon ye isu gangku. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Pelayan, pesan. Oke. Aku sangat ingin melihatmu di dalamnya. Semoga Tuhan mengasihaniku sebagai seorang ayah. Kompensasi untuk kebahagiaan dan keamananmu. Apakah itu pengacara Chen? Aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Presiden Ren ada di sini. Kamu adalah pengacara Chen. Silakan duduk. Lalu, pengacara Chen, Anda datang kepada saya dengan tergesa-gesa hari ini karena Saya menerima Tuan Ye. Diberi kuasa oleh Nyonya Chen, penerima manfaat warisan. Memberikan sesuatu kepada Anda. Selain itu, Nyonya Chen juga meminta saya untuk menyampaikan. Semoga Anda berani melakukannya. Apa yang harus Anda lakukan? Jangan mengecewakan kepercayaan Ye Dong kepada Anda. Itu saja.
pelayan. Apa maksudnya? Ini yang dikatakan Direktur G kepada saya waktu itu. Saya pikir 2 kali. Masih tidak bisa menerima. Saya ingin mendengar alasan Anda tidak bisa menerimanya. Sebenarnya, saya masih berharap di masa depan dan memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan Anda. Tapi, jadilah orang yang baik sebelum melakukan sesuatu. Saya memiliki perjanjian lisan dengan Fei Fei. Sekarang mereka sudah menyelesaikan masalah kekurangan dana. Pengusaha tidak bisa menepati janji. Saya pikir jika Direktur G berada di posisi saya, akan membuat pilihan yang sama dengan saya. Tidak mungkin. Mereka tidak bisa mengumpulkan dana. Sudah dikonfirmasi. Meskipun ada lika-liku di sisi Tuan Ren, tapi masih merupakan keberuntungan. Baiklah, saya menghormati pilihan Tuan Gao. Sebenarnya, saya masih berharap memiliki kesempatan di masa depan. Bekerja sama dengan Direktur G. Yinhai, kami masih dalam tahap awal. Pandanon. Saya khawatir perlu dukungan kuat Anda di masa depan. Mudah saja. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Anda. Tidak mungkin. Mereka tidak bisa mengumpulkan dana. Sudah dikonfirmasi. Kita mau makan apa? Bisa lebih pelan mengemudinya? Ada apa denganmu? Ye Sugong. Ayah, hampir lupa ulang tahunmu. Tidak berani memikirkannya. Karena kamu merayakan ulang tahun lalu. Seolah baru kemarin. Aku ingat kamu pernah mengucapkan harapan. Kamu hanya ingin anak perempuanmu yang menyebalkan cepat menikah. Aku tidak berguna. Dimanjakan olehmu. Sekarang pergi bekerja sendiri. Aku tidak akan melakukan apa-apa. Terburu-buru. Tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Apakah saat kamu pergi, kamu sudah menebaknya? Aku benar-benar tidak berguna. Sekarang, selain menempel 10% saham di Genesis, lainnya, aku tidak bisa membantu. Tapi aku tidak akan menyerah. Hari ini adalah ulang tahun Paman Ye. Aku ingin menemuinya. Terima kasih. Seharusnya. Paman Ye, aku tahu kamu bisa melihatnya. Sekarang perusahaan luar biasa semakin baik. Proyek Yinhai akan dimulai kembali. Aku berjanji padamu. Pasti akan memenuhi amanatmu selama hidupmu. Ngomong-ngomong, Paman Ye. Sekarang Yelin. Dia pindah ke perusahaan baru. Bagaimana dengan ukuran perusahaan? Perusahaan yang berkembang.
Itu saja. Tapi jangan khawatir. Dari atas bawah perusahaan, dari pemimpin hingga karyawan, semua orang baik padanya. Ngomong-ngomong, Yelin sekarang bisa memasak. Jangan bicara tentang memasak. Aku yakin. Paman Ye, kamu pasti belum pernah melihatnya. Yelin memegang bebek di tangan kirinya. Memegang seikat sayuran di tangan kanan. Jangan khawatir apakah dia memasak dengan baik atau tidak. Bagaimanapun, dia terlihat seperti itu. Aku pikir itu lucu. Bagaimana kamu berpikir? Sebenarnya, aku ingin bilang aku kembali sekarang. Apakah ada waktu? Tidak pernah tepat waktu. Kalau begitu jangan marah padaku. Bagaimana bisa? Tanyakan semuanya. Buka keraguanmu. Adalah pilihan terbaik kita sekarang. Benarkah? Aku tahu. Aku memberimu banyak beban. Jadi pergilah, aku percaya padamu. Aku harus menyerahkanmu padaku untuk dia. Kesempatan bersama. Paman-paman, terima kasih sudah datang hari ini. Aku duluan ya. Yelin Wanggang khawatir. Genesis di antara kita. Hati orang tua. Selamanya bermargaya. Aku tahu situasi saat ini. Paman-paman juga dalam kesulitan. Memanggil kalian ke sini hari ini. Ya, aku benar-benar tidak bisa hanya menonton. Genesis seperti hari demi hari. Hancur di tangan Ji Sugang. Asalkan beberapa paman membantu. Aku yakin pasti ada cara untuk menyelamatkannya. Situasi saat ini sebenarnya tidak tepat untuk melakukan perubahan. Baik untuk Genesis. Demi kepentingan para pemegang saham. Jika ketuanya masih Ji Sugang, ya Genesis, pemegang saham dan investor, akan dianggap ada reorganisasi dengan grup Chonghing atau grup Chongsing Backdoor Genesis. Kemungkinan listing secara keseluruhan. Sekarang Genesis sedang merugi. Tapi harga sahamnya tetap pada level yang relatif stabil. Jika ketuanya diganti sekarang, aku yakin harga saham akan segera anjlok. Aku mengerti. Halo Nona Ye, bisakah makanan disajikan? Ayo pergi. Ok, sebentar. Yelin. Oke Ye Sugang. Aku dengar kamu baru saja secara pribadi mengadakan pertemuan kecil dengan para pemegang saham. Bagaimana hasilnya? Kenapa kamu tidak bicara?